Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Adistiawan dengan NIM 5305022020, Prodi Akidah Filsafat Islam, Universitas Islam Negeri Salatiga. Baik, di sini saya akan menjelaskan kaitannya feminisme, baik itu dari sejarahnya, kenapa bisa terjadi gerakan feminisme, dan tanggapan saya mengenai feminisme itu sendiri. Baik, langsung saja. Yang pertama, apa sih itu feminisme? Feminisme sendiri merupakan sebuah gerakan sosial politik dan ideologis yang bertujuan untuk memperjuangkan hak-hak perempuan pada segala aspek kehidupan. Nah, kenapa sih harus diperjuangkan? Pastinya kan ada sebab akibat. Jadi, dulunya itu perempuan mengalami pengalaman yang tidak terlalu mengenakan atau tidak terlalu menyenangkan. Adanya yang pertama mesti ada stigma atau cap buruk tentang perempuan, ada juga mob marginalisasi, yaitu peminggiran atau pengkerdian tentang perempuan. Kurang lebih adanya anggapan-anggapan bahwa laki-laki itu lebih superior, lebih satu derajat daripada daripada perempuan. Terus yang selanjutnya adanya subordinasi atau penomorduaan. Di sini perempuan itu tidak dianggap penting, yang lebih penting itu laki-laki. Nomor 2 itu baru perempuan. Selanjutnya ada kekerasan, baik itu kekerasan fisik, kekerasan batin. Kalau zaman dulu dari buku-buku yang telah saya baca atau jurnal-jurnal yang saya baca, bahwa dulu tuh perempuan mudah sekali untuk mengalami kekerasan, terutama kekerasan fisik. Mereka sebagai budak seks saja, juru budak di dalam rumah, mereka tidak diberi kebebasan, adanya tumpang tindih atau kadang bisa disebut sebagai beban ganda di situ. Makanya perempuan itu merasa hak mereka itu ditindas. Selanjutnya ada perbedaan antara gender serta seks. Ini perlu dijelaskan juga. Kalau gender itu kebanyakan berbicara mengenai hukum sosial, sedangkan seks itu pemberian Tuhan. Seperti kalau seks itu jenis kelamin. Kalau laki-laki jenis kelamin ya berarti ada penis, tetis, sperma. Perempuan pun begitu, kalau seks vagina, ovum, rahim, ovarium. Nah, kalau gender sendiri ada campur tangan konstruksi sosial di dalamnya, seperti kalau laki itu harus berani. Nah, kalau perempuan sendiri kan takut. Ada juga laki-laki itu berambut pendek, perempuan itu berambut panjang. Kalau laki-laki itu tegas, gagah, kalau perempuan itu gemulai. Lalu ada juga anggapan bahwa laki-laki itu menyuka warna biru dan perempuan itu suka warna pink. Ada juga pembahasan mengenai seks itu ke bentuk fisik, terus seks itu tetap, dan seks itu pemberian Tuhan. Gender itu sifat, bisa berubah, dan ada campur tangan manusia atau konstruksi sosial. Jadi feminisme merupakan laki-laki dan perempuan yang memiliki perspektif gender. Kalau ada istilah lain, saya bisa bilang begini: feminisme merupakan laki-laki dan perempuan yang memiliki kesadaran akan gender, dan dia mencoba memperjuangkan untuk mencapai kesetaraan. Tentunya tidak sampai menyaingi laki-laki. Nah, intinya kurang lebih seperti itu. Lanjut kita ke sejarah-sejarah tentang feminisme itu. Ya, adanya budaya sekisme sama patriarki. Sekisme sendiri kurang lebih laki-laki itu lebih superior gitu. Ada juga tubuh perempuan itu milik ayahnya sampai ia menikah, dan itu kan tidak benar. Itu kan bentuk dari konstruksi sosial. Nah, patriarki sendiri merupakan sebuah sistem sosial yang menempatkan bahwa laki-laki itu lebih tinggi daripada perempuan. Lanjut, feminisme hadir untuk memberikan kebebasan kepada perempuan, tapi bukan untuk menyaingi laki-laki. Seperti yang saya katakan di awal tadi, feminisme
lahir pada abad ke-16. Diawali oleh seorang perempuan yang bernama Hildegard of Bingen. Ia merupakan seorang biarawati di Jerman. Dia mulai khotbah mengenai keibuan Tuhan di gereja, meskipun pada saat itu pembicaraannya masih dengan para pendeta, ruang lingkupnya masih gereja, dan ialah perempuan pertama yang berbicara mengenai feminisme. Selanjutnya, pada akhir abad ke-16, wanita-wanita mulai berdiskusi mengenai nasib mereka. Mereka tuh pada curhat, kurang lebih seperti itu kalau istilah kita sekarang. Selanjutnya pada abad ke-17, perempuan diberi hak pilih dalam pemilihan umum. Sebelum-sebelumnya tidak diberi hak pilih karena ada diskusi pada curhat, maka mereka diberi hak pilih pada pemilihan umum. Selanjutnya, pada abad ke-18, perempuan melakukan studi lanjut, lalu membuat lingkaran diskusi dan berdiskusi tentang keperempuanan. Jadi setelah mereka diberi hak pilih, mereka bisa mengenyam pendidikan dan mencoba membuat lingkaran-lingkaran diskusi ilmiah di situ, tentunya untuk menyuarakan suara perempuan. Setelah itu pada abad ke-19 semakin terorganisir, semakin lebih tertata gitu. Jadi semakin jelas arahnya seperti apa, lebih akademis bisa kita bilang seperti itu. Jadi pemikirannya, terus juga mereka diberi ruang di dalam, selain dari pendidikan, mereka juga diberi ruang di dalam pekerjaan, juga pemilihan umum. Jadi sudah mulai nampak lah kesetaraan di sini. Lalu bagaimana tanggapan saya mengenai feminisme? Baik, saya setuju. Akan tetapi seperti yang dikatakan di awal, jangan sampai menyaingi laki-laki. Bukan kok merasa saya sebagai laki-laki tersaing, itu tidak. Tapi cuma memang ada beberapa hal yang tidak bisa dilakukan oleh perempuan, dan itu menjadi tanggung jawab atau tugas sebagai laki-laki. Nah, itu mohon pengertiannya ya perempuan. Ya, selain itu kan feminisme juga memberikan kebebasan, dan itu kan juga untuk melindungi perempuan. Makanya saya setuju. Dari situ, setelah kita lindungi, mereka juga mulai menyalurkan bakat mereka, mulai menyalurkan suara-suara mereka. Karena kalau suara laki-laki saja kan kayaknya tidak adil. Makanya kita beri ruang juga buat perempuan bersuara agar kita tahu keluh kesah mereka itu apa gitu. Nah, gitu saja pembahasan tentang feminisme. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.